Mimin ucapkan terima kasih kepada akun yang bernama Bye yang sudah memberikan super thanks-nya. Semoga semakin bertambah rezekinya ya. Nah, bagi kalian yang juga mau memberikan apresiasi untuk Mimin atau mau traktir Mimin, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya. Terima kasih. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-30. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan pertemuan yang terjadi antara Kangwoo dan juga pemimpin Guardian yang bernama Gaia. Terlebih lagi dia adalah seorang wanita. Kangwoo dan Sihon telah memasuki ruangan tersebut di sana dan akan melakukan pembicaraan. Kangwoo bertanya di dalam hatinya tentang nama dari wanita itu, nama yang sama dengan Gaia System yang menyegel 10,000 Demon Core. Sepertinya itu bukanlah hal kebetulan, tapi pemimpin Guardians, aku tidak menyangka pemimpin mereka sendiri yang akan bertindak menemuiku. Apakah ini berarti Sihon begitu penting ya? Atau mereka sangat putus asa, ucap Kangwoo di dalam hatinya. Aku sudah mendengar tentangmu melalui Grace. Kamu adalah saudara angkat dari Kim Sihon kan? Tanya wanita itu kepada Kangwoo. Kangwoo pun mengiyakannya. Kangwoo dan Sihon memiliki sebuah ikatan persaudaraan seperti itu di zaman seperti ini. Itu merupakan ikatan yang cukup langka. Sihon mengatakan bahwa Kangwoo adalah lebih dari sekedar keluarga baginya. Dia lebih berharga dan lebih kehormati daripada saudara kandungku sendiri, ucap Sihon. Gaia hanya tertawa mendengarnya dan dia menyebut kalau Sihon benar-benar orang yang sangat semangat. Sihon kemudian malu-malu setelah diberi pujian oleh sang pemimpin Guardian. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa ia melihat adanya kemurnian dan keindahan jiwa Sihon dan pengorbanan yang sedia dilakukan, bahkan membakar jiwa sendiri untuk mencapai tujuan. Aku mengerti konflik yang kau hadapi, kesulitan dan penderitaan yang menimpamu. Aku ada di pihakmu. Aku ingin berdiri di sampingmu dan mendukung aspirasimu, ucap wanita itu kepada Sihon. Grace kemudian mengarahkan tangan Gaia untuk menunjuk ke arah Kim Sihon. Kangwoo berkata di dalam hatinya, mata yang tak bisa melihat dan harus menggunakan kursi roda. Sepertinya dia tidak terlahir dengan cacat tersebut. Penurunan kekuatan Gaia System secara perlahan. Jika sistem itu terhubung dengannya, tubuhnya yang rusak itu masuk akal, ucap Kangwoo di dalam hatinya. Kangwoo kemudian meminta agar mereka langsung pada pembicaraan intinya saja. Aku mengerti kau ingin Sihon bergabung dengan Guardian, tapi jika itu tujuanmu, kau perlu menjelaskan tujuan dan situasi Guardian dengan jelas. Aku tidak bisa mengirim Sihon ke organisasi yang tujuannya tidak jelas, ucap Kangwoo di hadapan Gaia. Dia kemudian mempersilahkan kepada Kangwoo dan Sihon untuk duduk di tempat duduk. Dia kemudian bertanya, apakah salah satu dari kalian ada yang pernah mendengar sistem Gaia? Kangwoo dan Sihon pun terkejut. Kangwoo menilai pasti ada hubungan antara Gaia dan sistem Gaia. Bagaimana aku harus membahasnya? Ucap Kangwoo di dalam hatinya. Sihon mengatakan ketika dia terbangun sebagai Guardian, ada sebuah pesan Windows yang muncul dan menyebut kalau Sihon dipilih untuk melengkapi sistem Gaia. Sihon kemudian bertanya, apakah pesan itu dikirim oleh Gaia sang Guardian? Gaia mengatakan bahwa pesan itu bukanlah darinya, tapi dia merasa bahwa dia harus menjelaskan apa itu sistem Gaia.
Kalian berdua, apakah kalian percaya pada makhluk dari dimensi lain? Makhluk yang disebut demon, yang dipanggil oleh kultus demon adalah makhluk dari dimensi lain. Tapi bukan hanya neraka, ada infinite dimensi yang saling terhubung. Gate yang kalian kenal adalah jalur antar dimensi. Pikirkan Gaia System sebagai penghalang pelindung yang melindungi bumi dari invasi dimensi lain. Lalu, aku ini adalah Gaia. Aku adalah semacam inkarnasi dari sistem Gaia tersebut, ucapnya. Meski tak sehebat kedengarannya, Gaia dapat mempengaruhi sedikit sistem Gaia. Itu sangat menguras tenaga dan cakupannya sangat terbatas. Wanita itu kemudian menjelaskan, selama insiden kultus demon di Korea, aku campur tangan dalam sistem untuk mengirim pesan kepadamu, ucap Gaia, dan Sehon pun mengingatnya. Kang Woo berpikir, inkarnasi Gaia System ya? Kupikir dia mungkin bisa mematahkan segel 10,000 Demon Core. Tapi sepertinya itu tidak mungkin, ucap Kang Woo di dalam hatinya. Sehon bertanya, jadi apakah tujuan Guardian adalah menggantikan peran Gaia System dalam melawan makhluk dari dimensi lain? Ya, sepertinya tujuan mereka bukan tujuan liar seperti Alex. Kang Woo kemudian terkejut setelah Gaia mau menyebutkan satu tujuan lagi dari Guardian. Tujuan Guardian yang serius adalah membunuh Demon of Prophecy. Dia menjelaskan 5 tahun yang lalu saat penyerangan monster, sebuah pesan keluar dari sistem Gaia. Di masa depan yang dekat, Demon of Prophecy akan turun ke bumi. Demon itu adalah Raja Neraka. Kang Woo pun bertanya-tanya, apakah yang dimaksud itu adalah dirinya? Gaia menjelaskan bahwa demon tersebut menghancurkan dunia ini dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Demon of Prophecy memiliki 999 kekuatan sebagai penguasa demonsi. Satukan kekuatan Guardian untuk melawannya. Itulah pesan dari langit yang diterima oleh Gaia. Kang Woo pun terkejut. Malah dirinya adalah final boss yang dicari-cari oleh kelompok Guardian. Grace kemudian ingin menampilkan sesuatu di sana. Dia memperlihatkan bumi dalam bentuk hologram. Itu adalah kondisi Gaia System yang melindungi bumi. Ada banyak kerusakan yang terjadi pada Gaia System. Kang Woo bertanya apakah ada cara untuk memperbaiki sistem tersebut. Sistem Gaia memiliki perbaikan otomatis, tapi saat ini tidak dapat diaktifkan. Diperkirakan semua akan membaik jika mereka berhasil membunuh Demon of Prophecy. Sehon kemudian ingin bertanya tentang satu hal. Apa kondisi Gaia saat ini terkait dengan kerusakan pada sistem Gaia? Ternyata tepat, Gaia menjadi cacat seperti ini karena sistem Gaia yang juga mengalami kerusakan. Sehon bertanya, apakah ada cara untuk menyembuhkan si Gaia? Grace menyebutkan cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan membunuh Demon of Prophecy. Demon itu mungkin jadi alasan kenapa Gaia System hancur. Dengan wajah serius, Grace mengatakan bahwa Demon of Prophecy sudah pasti ada di bumi ini. Seketika itu juga Sehon terkejut mendengarnya dan harap-harap cemas. Sedangkan Kang Woo menunjukkan wajah aneh di sana. Sekitar 9 bulan yang lalu, Guardian telah menyelidiki perubahan pada sistem Gaia sejak hari itu. Dan itu adalah hari di mana Kang Woo kembali ke bumi dan bertemu dengan Seolah. Kang Woo pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan agar identitas aslinya tidak terbongkar. Sehon kemudian mengetuk meja dan terlihat marah dengan sesuatu. Sehon menyebut bahwa Satan adalah Demon of Prophecy. Kang Woo kemudian menemukan ide setelah mendengar nama Satan. Kang Woo senang mendengar Sehon menceritakan saat kejadian di mana Satan membunuh Alex. Gaia dan Grace belum mengetahui di mana Alex hingga saat ini, dan barulah mereka tahu bahwa Alex sudah tiada. Sehon kemudian berkata, Satan ingin menghilangkan Guardians yang menjadi ancaman baginya. Itulah sebabnya dia membunuh Alex dan menghinaku setelahnya. Dan Kang Woo kemudian bertanya, apa itu benar? Apakah benar dia membunuh Alex dan dia juga menghinamu? Tanya Kang Woo. Sehon pun kemudian mengiyakannya. Kang Woo kemudian berpura-pura marah dan dia mengeluarkan sedikit kekuatannya di sana.
Kekuatan yang sangat kuat hingga membuat gedung dari Guardians bergetar dengan tekanan yang sangat kuat. Sihon nampak khawatir dengan kekuatan dari Kang Wu. Kang Wu kemudian bertanya, apakah syarat untuk bergabung dengan Guardian adalah harus dari Guardian juga? Kang Wu meminta agar aturan itu ditinggalkan dulu, dan dia meminta agar dirinya diterima bergabung bersama Guardian. Tentu saja Kang Wu ingin melindungi identitas aslinya. Kang Wu akan bertaruh pada permainan menjadi Satan ini. Gaia kemudian meminta Kang Wu untuk menunggu. Gaia bertanya, apakah Sihon melihat seperti apa Satan itu? Dia menceritakan bahwa kondisinya terlalu gelap, jadi Sihon kurang jelas melihatnya. Tapi Satan itu memakai topeng kultus demon. Karena itu, kemungkinan besar Satan ada kaitannya dengan kultus demon. Satan mengalahkan Alex tanpa terluka sedikit pun. Aku mencoba untuk menyerangnya, tapi dia bahkan bisa menghindari semuanya. Dia bisa mengalahkan Alex dengan mudah seperti itu. Sehon mengatakan seseorang lewat di waktu itu, dia mendengar suara wanita dari atas atap. Gaia kemudian menceritakan, sebenarnya tahun lalu Alex dikirim dalam misi di mana dia bertemu anggota kultus demon. Dia berhasil menusukkan pedangnya ke salah satu dari mereka. Dan ternyata dia adalah kekasih Alex yang telah dicuci otaknya oleh kultus demon. Sejak hari itulah, Alex terus menyalahkan dirinya sendiri dan menjadi terobsesi dengan mengalahkan musuh tanpa harus membunuh mereka. Itu menjadi kelemahan sekaligus trauma baginya. Sebagai seorang guardian, hidupnya selalu dalam bahaya. Tapi Satan itu mengeksploitasi trauma tersebut untuk membunuhnya. Sungguh tak bisa dimaafkan, ucap Gaia dengan tegas. Satan sang kultus demon, semua yang memanfaatkan trauma orang seperti itu, aku tidak akan memaafkannya. Satan itu benar-benar sampah. Gaia kemudian meminta Grace untuk membawakan sesuatu. Kang Wu bingung dengan apa yang akan dibawakan oleh Gaia. Gaia ingin memberikan sesuatu kepada Kang Wu dan Sihon. Guardian seringkali harus beroperasi sehingga Gaia memberikan topeng Guardian untuk Kang Wu dan juga Sihon. Gaia mengatakan bisa dibilang kalau topeng ini adalah lambang dari kesatria. Gaia bertanya apakah Sihon mau meminjamkan kekuatannya untuk melindungi dunia dan mengalahkan Demon of Prophecy. Sihon tentu saja menerima permintaan tersebut. Gaia pun mengucapkan selamat datang di Guardians kepada Sihon. Dia kemudian tiba-tiba merasakan sesuatu. Kang Wu bertanya apa yang terjadi. Ternyata ini semua sesuai dengan cerita Alex. Topeng tersebut akan membuat Guardian menjadi bertambah kuat. Selanjutnya adalah Kang Wu. Dalam situasi ini, memang benar Guardians harus menerima orang sekuat Kang Wu. Gaia menyebut bahwa mereka menerima Kang Wu karena ketulusan Kang Wu untuk memperhatikan Sihon. Itulah alasan terbesar Guardian menerimanya. Kang Wu kemudian menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan kultus demon mencelakai Sihon dan siap untuk membelanya. Kang Wu kemudian mengambil topeng itu dan memakainya. Kang Wu kemudian mendapatkan peningkatan stat energi demon yang sangat pesat. Trait Master of Demon Energy telah aktif. Grace sungguh merasakan kekuatan yang sangat besar dari Kang Wu. Padahal Kang Wu bukanlah seorang guardian. Sihon melihat kehebatan dari kekuatan Kang Wu yang sangat luar biasa. Kang Wu kemudian melihat pada semua demonic energy yang keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena Trait Master yang menyembunyikan peningkatan kekuatan ini, identitas Kang Wu sudah pasti langsung terungkap. Dengan kekuatan sebanyak ini, Dome Guards terlihat seperti mainan saja, ucap Kang Wu di dalam hatinya. Gaia kemudian berkata, dari auramu saja, aku sudah tahu betapa kuatnya dirimu. Dan selamat datang di Guardians. Kami akan menghubungimu nanti untuk detail misinya. Dan aku menantikan bekerja sama denganmu, ucap Gaia kepada Kang Wu. Kang Wu dan Sihon kemudian kembali ke Jepang melalui portal tersebut. Sihon berterima kasih karena Kang Wu sudah ikut bersamanya dan mereka berdua telah resmi menjadi anggota Guardian. Sihon kemudian berkata bahwa ia telah mendapatkan tujuan baru hari ini. Hari ini, Sihon telah jatuh cinta pada seorang wanita.
Rupanya Sehon jatuh cinta pada Gaia karena ketabahannya dalam mengatasi ujian dan cobaan dalam hidup. Sehon tak bisa berhenti memikirkannya. Dari saat aku melihatnya, aku tahu takdirku adalah melindunginya, ucap Sehon. Sehon kemudian bersumpah untuk membunuh Satan, walau apapun yang terjadi. Kang Wu kemudian memperlihatkan wajah anehnya. Tubuh Gaia melemah karena Satan yang datang ke bumi. Dia menghancurkan Gaia sistem dan membunuh seorang guardian. Sehon dengan tegas mengatakan kalau dia ingin melindungi Gaia dan membuatnya tersenyum. Sehon kemudian mengelurkan tangannya dan mengajak Kang Wu untuk mengalahkan Satan bersama-sama. Apa boleh buat, Kang Wu kemudian berjabat tangan dengan Sehon. Mari kita lindungi dunia dari cengkraman Satan bersama-sama, ucap Kang Wu. Entah bagaimana, semoga ketemu jalan keluarnya nanti, ucap Kang Wu di dalam hatinya. Kang Wu telah kembali ke rumahnya, dan dia menceritakan kepada Seolah bahwa Sehon sudah kembali ke latihan tertutupnya. Kang Wu berpikir, kalau dia memikirkan hal itu, Sehon ada benarnya juga. Demon of Prophecy ketika aku bertemu Satan di neraka ke-9 waktu itu. Kang Wu mengarang pikirannya dan menghayalkan dia bertemu Satan saat di neraka. Satan tidak ingin berhenti sebelum menguasai neraka sepenuhnya. Targetku selanjutnya adalah bumi, ucap Satan di dalam karangan Kang Wu. Kang Wu kemudian memakan sop kimchi yang telah dibuatkan oleh Seolah. Aku akan melindungi sop kimchi Jigai dari kehancuran, walau apapun yang terjadi. Sampai di sini, cerita manhwa ini sudah mengakhiri season 2-nya. Sampai di sini, cerita manhwa ini sudah mengakhiri season keduanya. Dan Player Who Return akan kembali di season yang ketiga. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak. Mimin ucapkan terima kasih kepada akun yang bernama Bye Bye yang sudah memberikan super thanks-nya. Semoga semakin bertambah rezekinya ya. Nah, bagi kalian yang juga mau memberikan apresiasi untuk Mimin atau mau traktir Mimin, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya. Terima kasih. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Anime Studio. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Return 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-30. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan pertemuan yang terjadi antara Kang Wu dan juga pemimpin Guardian yang bernama Gaia. Terlebih lagi dia adalah seorang wanita. Kang Wu dan Sehon telah memasuki ruangan tersebut di sana dan akan melakukan pembicaraan. Kang Wu bertanya di dalam hatinya tentang nama dari wanita itu, nama yang sama dengan Gaia System yang menyegel 10,000 Demon Core.
Sepertinya itu bukanlah hal kebetulan, tapi pemimpin Guardians, aku tidak menyangka pemimpin mereka sendiri yang akan bertindak menemuiku. Apakah ini berarti Shihon begitu penting ya? Atau mereka sangat putus asa, ucap Kang Woo di dalam hatinya. Aku sudah mendengar tentangmu melalui Grace. Kamu adalah saudara angkat dari Kim Shihon kan? Tanya wanita itu kepada Kang Woo. Kang Woo pun mengiyakannya. Kang Woo dan Shihon memiliki sebuah ikatan persaudaraan seperti itu di zaman seperti ini. Itu merupakan ikatan yang cukup langka. Shihon mengatakan bahwa Kang Woo adalah lebih dari sekedar keluarga baginya. Dia lebih berharga dan lebih kehormati daripada saudara kandungku sendiri, ucap Shihon. Gaya hanya tertawa mendengarnya dan dia menyebut kalau Shihon benar-benar orang yang sangat semangat. Shihon kemudian malu-malu setelah diberi pujian oleh sang pemimpin Guardian. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa ia melihat adanya kemurnian dan keindahan jiwa Shihon dan pengorbanan yang sedia dilakukan, bahkan membakar jiwa sendiri untuk mencapai tujuan. Aku mengerti konflik yang kau hadapi, kesulitan dan penderitaan yang menimpamu. Aku ada di pihakmu. Aku ingin berdiri di sampingmu dan mendukung aspirasimu, ucap wanita itu kepada Shihon. Grace kemudian mengarahkan tangan Gaya untuk menunjuk ke arah Kim Shihon. Kang Woo berkata di dalam hatinya, mata yang tak bisa melihat dan harus menggunakan kursi roda. Sepertinya dia tidak terlahir dengan cacat tersebut. Penurunan kekuatan Gaya sistem secara perlahan. Jika sistem itu terhubung dengannya, tubuhnya yang rusak itu masuk akal, ucap Kang Woo di dalam hatinya. Kang Woo kemudian meminta agar mereka langsung pada pembicaraan intinya saja. Aku mengerti kau ingin Shihon bergabung dengan Guardian, tapi jika itu tujuanmu, kau perlu menjelaskan tujuan dan situasi Guardian dengan jelas. Aku tidak bisa mengirim Shihon ke organisasi yang tujuannya tidak jelas, ucap Kang Woo di hadapan Gaya. Dia kemudian mempersilahkan kepada Kang Woo dan Shihon untuk duduk di tempat duduk. Dia kemudian bertanya, apakah salah satu dari kalian ada yang pernah mendengar sistem Gaya? Kang Woo dan Shihon pun terkejut. Kang Woo menilai pasti ada hubungan antara Gaya dan sistem Gaya. Bagaimana aku harus membahasnya? Ucap Kang Woo di dalam hatinya. Shihon mengatakan ketika dia terbangun sebagai Guardian, ada sebuah pesan Windows yang muncul dan menyebut kalau Shihon dipilih untuk melengkapi sistem Gaya. Shihon kemudian bertanya, apakah pesan itu dikirim oleh Gaya sang Guardian? Gaya mengatakan bahwa pesan itu bukanlah darinya, tapi dia merasa bahwa dia harus menjelaskan apa itu sistem Gaya. Kalian berdua, apakah kalian percaya pada makhluk dari dimensi lain? Makhluk yang disebut demon, yang dipanggil oleh kultus demon, adalah makhluk dari dimensi lain. Tapi bukan hanya neraka, ada infinite dimensi yang saling terhubung. Gate yang kalian kenal adalah jalur antar dimensi. Pikirkan Gaya sistem sebagai penghalang pelindung yang melindungi bumi dari invasi dimensi lain. Lalu, aku ini adalah Gaya. Aku adalah semacam inkarnasi dari sistem Gaya tersebut, ucapnya. Meski tak sehebat kedengarannya, Gaya dapat mempengaruhi sedikit sistem Gaya. Itu sangat menguras tenaga dan cakupannya sangat terbatas. Wanita itu kemudian menjelaskan, selama insiden kultus demon di Korea, aku campur tangan dalam sistem untuk mengirim pesan kepadamu, ucap Gaya, dan Shihon pun mengingatnya. Kang Woo berpikir, inkarnasi Gaya sistem ya? Kupikir dia mungkin bisa mematahkan segel 10,000 Demon Core. Tapi sepertinya itu tidak mungkin, ucap Kang Woo di dalam hatinya. Shihon bertanya, jadi apakah tujuan Guardian adalah menggantikan peran Gaya sistem dalam melawan makhluk dari dimensi lain? Ya, sepertinya tujuan mereka bukan tujuan liar seperti Alex. Kang Woo kemudian terkejut setelah Gaya mau menyebutkan satu tujuan lagi dari Guardian. Tujuan Guardian yang serius adalah membunuh Demon of Prophecy. Dia menjelaskan 5 tahun yang lalu saat penyerangan monster, sebuah pesan keluar dari sistem Gaya. Di masa depan yang dekat, Demon of Prophecy akan turun ke bumi.
Demon itu adalah Raja Neraka. Kang Wu pun bertanya-tanya, apakah yang dimaksud itu adalah dirinya? Gaia menjelaskan bahwa demon tersebut menghancurkan dunia ini dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Demon of Prophecy memiliki 999 kekuatan sebagai penguasa demonsi. Satukan kekuatan Guardian untuk melawannya. Itulah pesan dari langit yang diterima oleh Gaia. Kang Wu pun terkejut, malah dirinya adalah final boss yang dicari-cari oleh kelompok Guardian. Grace kemudian ingin menampilkan sesuatu di sana. Dia memperlihatkan bumi dalam bentuk hologram. Itu adalah kondisi Gaia sistem yang melindungi bumi. Ada banyak kerusakan yang terjadi pada Gaia sistem. Kang Wu bertanya apakah ada cara untuk memperbaiki sistem tersebut. Sistem Gaia memiliki perbaikan otomatis, tapi saat ini tidak dapat diaktifkan. Diperkirakan semua akan membaik jika mereka berhasil membunuh Demon of Prophecy. Sehon kemudian ingin bertanya tentang satu hal. Apa kondisi Gaia saat ini terkait dengan kerusakan pada sistem Gaia? Ternyata tepat, Gaia menjadi cacat seperti ini karena sistem Gaia yang juga mengalami kerusakan. Sehon bertanya, apakah ada cara untuk menyembuhkan si Gaia? Grace menyebutkan cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan membunuh Demon of Prophecy. Demon itu mungkin jadi alasan kenapa Gaia sistem hancur. Dengan wajah serius, Grace mengatakan bahwa Demon of Prophecy sudah pasti ada di bumi ini. Seketika itu juga Sihon terkejut mendengarnya dan harap-harap cemas. Sedangkan Kang Wu menunjukkan wajah aneh di sana. Sekitar 9 bulan yang lalu, Guardian telah menyelidiki perubahan pada sistem Gaia sejak hari itu. Dan itu adalah hari di mana Kang Wu kembali ke bumi dan bertemu dengan Seolah. Kang Wu pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan agar identitas aslinya tidak terbongkar. Sihon kemudian mengetuk meja dan terlihat marah dengan sesuatu. Sihon menyebut bahwa Satan adalah Demon of Prophecy. Kang Wu kemudian menemukan ide setelah mendengar nama Satan. Kang Wu senang mendengar Sihon menceritakan saat kejadian di mana Satan membunuh Alex. Gaia dan Grace belum mengetahui di mana Alex hingga saat ini, dan barulah mereka tahu bahwa Alex sudah tiada. Sihon kemudian berkata, Satan ingin menghilangkan Guardians yang menjadi ancaman baginya. Itulah sebabnya dia membunuh Alex dan menghinaku setelahnya. Dan Kang Wu kemudian bertanya, apa itu benar? Apakah benar dia membunuh Alex dan dia juga menghinamu? Tanya Kang Wu. Sihon pun kemudian mengiyakannya. Kang Wu kemudian berpura-pura marah dan dia mengeluarkan sedikit kekuatannya di sana. Kekuatan yang sangat kuat hingga membuat gedung dari Guardians bergetar dengan tekanan yang sangat kuat. Sihon nampak khawatir dengan kekuatan dari Kang Wu. Kang Wu kemudian bertanya, apakah syarat untuk bergabung dengan Guardian adalah harus dari Guardian juga? Kang Wu meminta agar aturan itu ditinggalkan dulu, dan dia meminta agar dirinya diterima bergabung bersama Guardian. Tentu saja Kang Wu ingin melindungi identitas aslinya. Kang Wu akan bertaruh pada permainan menjadi Satan ini. Gaia kemudian meminta Kang Wu untuk menunggu. Gaia bertanya, apakah Sihon melihat seperti apa Satan itu? Dia menceritakan bahwa kondisinya terlalu gelap, jadi Sihon kurang jelas melihatnya. Tapi Satan itu memakai topeng kultus demon. Karena itu, kemungkinan besar Satan ada kaitannya dengan kultus demon. Satan mengalahkan Alex tanpa terluka sedikit pun. Aku mencoba untuk menyerangnya, tapi dia bahkan bisa menghindari semuanya. Dia bisa mengalahkan Alex dengan mudah seperti itu. Sehon mengatakan seseorang lewat di waktu itu, dia mendengar suara wanita dari atas atap. Gaia kemudian menceritakan, sebenarnya tahun lalu Alex dikirim dalam misi di mana dia bertemu anggota kultus demon. Dia berhasil menusukkan pedangnya ke salah satu dari mereka. Dan ternyata dia adalah kekasih Alex yang telah dicuci otaknya oleh kultus demon. Sejak hari itulah, Alex terus menyalahkan dirinya sendiri dan menjadi terobsesi dengan mengalahkan musuh tanpa harus membunuh mereka. Itu menjadi kelemahan sekaligus trauma baginya.
Sebagai seorang guardian, hidupnya selalu dalam bahaya. Tapi Satan itu mengeksploitasi trauma tersebut untuk membunuhnya. Sungguh tak bisa dimaafkan, ucap Gaia dengan tegas. Satan sang kultus demon, semua yang memanfaatkan trauma orang seperti itu, aku tidak akan memaafkannya. Satan itu benar-benar sampah. Gaia kemudian meminta Grace untuk membawakan sesuatu. Kang Wu bingung dengan apa yang akan dibawakan oleh Gaia. Gaia ingin memberikan sesuatu kepada Kang Wu dan Sihon. Guardian seringkali harus beroperasi sehingga Gaia memberikan topeng Guardian untuk Kang Wu dan juga Sihon. Gaia mengatakan bisa dibilang kalau topeng ini adalah lambang dari kesatria. Gaia bertanya apakah Sihon mau meminjamkan kekuatannya untuk melindungi dunia dan mengalahkan Demon of Prophecy. Sihon tentu saja menerima permintaan tersebut. Gaia pun mengucapkan selamat datang di Guardians kepada Sihon. Dia kemudian tiba-tiba merasakan sesuatu. Kang Wu bertanya apa yang terjadi. Ternyata ini semua sesuai dengan cerita Alex. Topeng tersebut akan membuat Guardian menjadi bertambah kuat. Selanjutnya adalah Kang Wu. Dalam situasi ini, memang benar Guardians harus menerima orang sekuat Kang Wu. Gaia menyebut bahwa mereka menerima Kang Wu karena ketulusan Kang Wu untuk memperhatikan Sihon. Itulah alasan terbesar Guardian menerimanya. Kang Wu kemudian menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan kultus demon mencelakai Sihon dan siap untuk membelanya. Kang Wu kemudian mengambil topeng itu dan memakainya. Kang Wu kemudian mendapatkan peningkatan stat energi demon yang sangat pesat. Trait Master of Demon Energy telah aktif. Grace sungguh merasakan kekuatan yang sangat besar dari Kang Wu. Padahal Kang Wu bukanlah seorang guardian. Sihon melihat kehebatan dari kekuatan Kang Wu yang sangat luar biasa. Kang Wu kemudian melihat pada semua demonic energy yang keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena Trait Master yang menyembunyikan peningkatan kekuatan ini, identitas Kang Wu sudah pasti langsung terungkap. Dengan kekuatan sebanyak ini, Dome Guards terlihat seperti mainan saja, ucap Kang Wu di dalam hatinya. Gaia kemudian berkata, dari auramu saja aku sudah tahu betapa kuatnya dirimu. Dan selamat datang di Guardians. Kami akan menghubungimu nanti untuk detail misinya. Dan aku menantikan bekerja sama denganmu, ucap Gaia kepada Kang Wu. Kang Wu dan Sihon kemudian kembali ke Jepang melalui portal tersebut. Sihon berterima kasih karena Kang Wu sudah ikut bersamanya dan mereka berdua telah resmi menjadi anggota Guardian. Sihon kemudian berkata bahwa ia telah mendapatkan tujuan baru hari ini. Hari ini, Sihon telah jatuh cinta pada seorang wanita. Rupanya Sihon jatuh cinta pada Gaia karena ketabahannya dalam mengatasi ujian dan cobaan dalam hidup. Sihon tak bisa berhenti memikirkannya. Dari saat aku melihatnya, aku tahu takdirku adalah melindunginya, ucap Sihon. Sihon kemudian bersumpah untuk membunuh Satan, walau apapun yang terjadi. Kang Wu kemudian memperlihatkan wajah anehnya. Tubuh Gaia melemah karena Satan yang datang ke bumi. Dia menghancurkan Gaia sistem dan membunuh seorang guardian. Sihon dengan tegas mengatakan kalau dia ingin melindungi Gaia dan membuatnya tersenyum. Sihon kemudian mengelurkan tangannya dan mengajak Kang Wu untuk mengalahkan Satan bersama-sama. Apa boleh buat, Kang Wu kemudian berjabat tangan dengan Sihon. Mari kita lindungi dunia dari cengkraman Satan bersama-sama, ucap Kang Wu. Entah bagaimana, semoga ketemu jalan keluarnya nanti, ucap Kang Wu di dalam hatinya. Kang Wu telah kembali ke rumahnya. Dan dia menceritakan kepada Siolah bahwa Sihon sudah kembali ke latihan tertutupnya. Kang Wu berpikir, kalau dia memikirkan hal itu, Sihon ada benarnya juga. Demon of Prophecy ketika aku bertemu Satan di neraka ke-9 waktu itu. Kang Wu mengarang pikirannya dan menghayalkan dia bertemu Satan saat di neraka. Satan tidak ingin berhenti sebelum menguasai neraka sepenuhnya. Targetku selanjutnya adalah bumi, ucap Satan di dalam karangan Kang Wu. Kang Wu kemudian memakan sop kimchi yang telah dibuatkan oleh Siolah. Aku akan melindungi sop kimchi Jigai dari kehancuran, walau apapun yang terjadi.
Sampai di sini, cerita manhwa ini sudah mengakhiri season 2-nya. Sampai di sini, cerita manhwa ini sudah mengakhiri season keduanya. Dan player who return akan kembali di season yang ketiga. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.